Hai guys, jangan lupa ya tonton terus video ini dari awal sampai akhir karena bakal ada kuis yang jawabannya ada di video ini loh. Dan jangan lupa pantengin terus Instagram kami @pmm21umm karena kuisnya bakal di-share di sana dan pemenang giveaway-nya juga bakal diumumin. So, let's watching. Penyakit kardiovaskular atau penyakit jantung masih menjadi ancaman dunia dan merupakan penyakit yang berperan utama sebagai penyebab kematian nomor 1 di seluruh dunia. Data Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyebutkan bahwa lebih dari 17 juta penduduk di dunia meninggal akibat penyakit jantung dan pembuluh darah. Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar atau Riskesdas tahun 2018, angka kejadian penyakit jantung dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Setidaknya 15 dari 1.000 orang atau sekitar 2 juta orang di Indonesia menderita penyakit jantung, sehingga diperkirakan pada tahun 2020 penyakit jantung menjadi pembunuh pertama, yaitu sekitar 36% di seluruh dunia. Sedangkan di Indonesia, penyakit jantung merupakan penyebab kematian utama dari seluruh kematian, yaitu 26,4%. Hai guys, kami dari Pengabdian Masyarakat oleh Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang, kelompok 21. Saya Putri Binazir Amalia Dan saya Seri Sara. Kami di sini bersama narasumber akan menjawab pertanyaan dari kalian yang telah kami kumpulkan melalui akun media sosial yaitu Instagram dan Google Form dengan tema pola hidup dan kesehatan jantung. Selamat menonton. Ya. Hai guys, jadi hari ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian yang telah kami kumpulkan dari Google Form dan juga Instagram. Nah, di sini kita sudah bersama dengan Dr. Gius. Nah, Dr. Gius ini merupakan dokter yang bekerja di klinik swasta di Sidoarjo. Benar kan, dokter? Iya, betul sekali. Nah, kalau kalian ingin tahu lebih lanjut siapa Dr. Gius, silakan klik link di description box di bawah ini ya. Oke, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab nih, kita sapa dulu ya dokternya. Nah, dokter hari ini apa kabar nih dokter? Halo, ya baik-baik aja. Oke, gimana sih perasaan dokter berjaga di Alhamdulillah kalau gitu. Oke, gimana sih perasaannya dokter nih waktu jaga di klinik dalam masa-masa pandemi ini? Ada rasa khawatir atau was-was atau gimana gitu? Aduh, kalau itu ya pasti kalau khawatir ya. Apalagi sekarang virusnya lagi naik-naiknya ini di daerah Sidoarjo nih. Udah jaganya udah nggak kayak dulu nih. APD-nya sudah harus lengkap ya. Oke, ini gimana sih pendapat dokter dan gimana ya edukasi ke masyarakat tentang orang-orang yang masih belum aware atau masih nganggep virus corona ini remeh? Iya, jadi memang susahnya kalau di sini ya, apalagi di Indonesia itu, memang kalau belum kena kerabatnya atau teman dekatnya gitu ya masih belum ada rasa kapok sih kalau saya bilang. Gitu. Ya yang penting kita tetap edukasi aja yang baiknya gimana gitu aja. Oke, terkait dengan tema sesi tanya jawab ini tentang pola hidup, kesehatan jantung dan pembuluh darah nih dokter. Nah, seberapa sering sih dokter menemui pasien dengan penyakit jantung atau penyakit riwayat jantung seperti itu? Kalau untuk saat ini ya, kalau terkait dengan masa-masa pandemi ini, ya masih tetap ada aja tetap yang punya komorbid jantung. Terus juga kan kalau yang sudah punya komorbid itu malah lebih bahaya hasilnya karena kan corona sendiri memperberat kasusnya gitu. Masih tetap banyak juga. Nah, kalau boleh tahu dokter, biasanya orang yang terkena penyakit jantung itu kisaran usia berapa ya dokter? Jadi penyakit jantung ini kan dibedakan ada dua macam ya, bisa dari bawaan, lahir, terus yang kedua memang bisa dari lifestyle ya. Jadi memang prosesnya itu istilahnya nggak instan. Jadi mungkin karena gaya hidupnya, mungkin merokok, mungkin makanannya kayak gitu-gitu. Kalau yang paling banyak ya usia sekarang ya kalau saat ini ya usia 35 itu sudah ada loh, 35 ke atas untuk penyakit jantung. Itu. Oke, baik dokter. Bagaimana jika kita langsung ke pertanyaan dari teman-teman ya dokter? Ya boleh, enggak. Oke. Nah dokter, sekarang kita beralih ke pertanyaan pertama dari @cahya_lingling. Pola hidup sehat seperti apa yang paling dianjurkan untuk mencegah penyakit jantung ya dokter? Oke, kalau untuk mencegah penyakit jantung ya, sebenarnya kalau untuk pola hidup sehat itu enggak harus punyanya penyakit jantung aja. Jadi memang semua penyakit atau yang sehat-sehat pun juga harus menjaga pola hidupnya. Mungkin yang pertama mungkin dari makanan ya kalau penyakit jantung.
Karena penyakit jantung sendiri erat dengan ini apa kolesterol atau lemak-lemak jenuh kayak gitu-gitu yang bisa bikin plak. Resikonya kan bisa terjadi serangan jantung atau mungkin sumbatannya bisa di mana-mana ya, bisa di otak, bikin stroke dan lain-lain. Terus kalau untuk pola hidup yang berikutnya mungkin ya harusnya olahraga ya, itu. Sama aja kalau kita cuma menjaga makan aja tapi tanpa olahraga ya rasanya kurang pas juga. Itu. Terus jangan merokok kalau bisa. Ya memang kan mayoritas orang Indonesia atau yang laki-laki kebanyakan memang merokok kan saat ini. Gitu. Stres juga sih. Ya, untuk mulai menjaga tingkat stres juga. Jadi mungkin 4 poin itulah yang utama yang harus jaga. Baik dokter, kan tadi juga berhubungan dengan pola makan. Nah, di sini tuh ada pertanyaan dari orang yang sama, dari Ed Cahya Lingling. Benarkah dia vegan dapat mencegah penyakit jantung? Kalau untuk vegan sendiri, saya sebenarnya belum pernah baca secara ini apa, secara detail gitu ya. Karena kalau vegan sendiri kan berarti tidak makan protein hewani sama sekali, gitu. Tapi kalau kita logika mungkin ya, kalau orang yang vegan kan makan makanan kayak daging-daging berlemak kayak gitu mungkin atau apa golongannya kayak apa santan-santan mungkin ya kayak seperti itu ya. Itu kan semua nanti resikonya bikin kolesterol, bikin LDL dan lain-lain gitu. Tapi orang vegan juga tidak menutup kemungkinan bisa kena penyakit jantung juga. Jadi gini, mungkin dari cara proses memasaknya kayak gitu kan juga bisa. Sama aja kita ambil contoh misal dia vegan ya, dia makan sayur-sayuran. Terus dia bikin UT-UT kayak gitu ya. Terus minyaknya sudah berapa kali dipakai kayak gitu-gitu kan sama aja. Jadi memang ada resiko juga. Cuma kalau menurunkan resiko penyakit jantung kemungkinan iya kalau saya bilang gitu. Oke. Nah, berkaitan dengan diet-diet nih. Nah, ini kan masih banyak nih stigma orang-orang ya tentang kalau misalnya kita minum air es itu bisa menyebabkan stroke loh, bisa menyebabkan penyakit jantung. Nah, itu apakah benar ya, dokter? Oh, kalau air dingin terus langsung menyebabkan stroke kayak gitu ya? Kayaknya sih enggak ya. Iya. Gitu. Kayaknya gini, kayaknya kalaupun kita minum air dingin itu nanti juga tubuh nanti berusaha menyesuaikan. Jadi rasanya nggak valid lah berita itu. Tapi gini, kalau saya berpikiran secara logika ya mungkin orang yang suka minum air dingin itu nanti nafsu makannya jadi tinggi. Nah, kalau nafsu makannya tinggi ya makanya kalau sembarangan bisa bikin ini juga kan resiko ke arah sana juga. Kalau saya sih berpikiran gitu. Tapi kok secara langsung ya saya rasa nggak bener lah kalau saya bilang. Gitu. Oke. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua ya, dokter ya. Baik, Ya, dokter. monggo. Pertanyaan kedua ini dari Ed Riasar. Oke, pertanyaannya itu apa benar lari atau jogging pada malam-malam itu bisa membuat jantung rusak? Ini maksudnya olahraga pada malam hari gitu kan. Ya, boleh. Nah, kalau olahraga pada malam hari bikin jantung rusak ini saya rasa kayaknya kalau untuk itu enggak ya kayaknya ya. Tapi gini, ada suatu kondisi mungkin orangnya tidak pernah olahraga sebelumnya mungkin ya. Terus tiba-tiba diforsir untuk olahraga berat mungkin saat itu mungkin malam hari, mungkin karena menghindari panas ya. Mungkin malam hari supaya sejuk gitu, itu juga bisa menyebabkan penyakit jantung. Mungkin yang orang tidak pernah olahraga nanti tiba-tiba diforsir, nah nanti terjadi gangguan irama jantung juga, itu juga bisa. Tapi kalau secara tiba-tiba malam hari terus bikin jantungnya rusak, saya rasa enggak juga. Gitu. Baik ya dokter. Jadi olahraga malam itu belum tentu membuat jantung rusak ya dokter? Belum tentu, tergantung intensitasnya juga. Gitu. Oh, ini masih ada pertanyaan seputar olahraga ya dokter. Dari Ya. pertanyaan ketiga dari Ica Licel. Olahraga apa yang cocok setelah 3 tahun tidak berolahraga? Biar ritme jantungnya tidak kaget juga. Itu bagaimana ya dokter? Oke. Kalau 3 tahun ya hitungannya sudah lama juga ya. Jadi gini, kalau yang sudah lama tidak olahraga saya sarankan olahraganya ringan-ringan dulu aja. Gitu. Jadi yang memang untuk kardio. Jadi untuk olahraga kardio ini untuk istilahnya menguatkan otot jantung dan otot paru, saya bilang gitu. Jadi olahraganya itu nanti ditakar, enggak yang
yang terus-terusan yang forsir gitu enggak. Ya kalau bisa kayak jalan gitu 10 sampai 20 menit nah kayak gitu. Atau berenang atau bersepeda itu lebih bagus. Gitu. Berarti berenang atau bersepeda ya dokter, olahraga yang paling bagus. Kalau menurut dokter jantung lebih ke berenang sebenarnya yang bagus untuk kardio ya gitu. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya dokter. Ini hubungannya masih dengan olahraga sih dokter. Tetapi di sini tuh olahraga apa yang baik atau disarankan untuk penderita penyakit jantung? Ini dari @risma ikayana. Oke. Kalau untuk olahraga yang paling baik untuk orang dengan penyakit jantung, gini, kembali lagi kalau orang punya penyakit jantung otomatis struktur pembuluh darahnya sudah nggak sama dengan orang normal gitu ya. Jadi memang nggak boleh diberikan beban yang terlalu berat. Jadi kalau saya bilang kayak tadi, mungkin olahraganya olahraga ringan aja, mungkin kayak jogging 10 menit sampai 20 menit, atau kalau memungkinkan untuk berenang ya berenang kayak gitu. Berenang pun juga nggak boleh lama-lama, ya hanya secukupnya aja. Jadi memang untuk kardio, untuk kesehatan jantung aja, gitu. Nah, lalu dokter, banyak orang yang datang di rumah sakit dengan gejala MAH. Ternyata dia bukan terkena MAH, malah terkena penyakit jantung. Itu bagaimana ya dokter? Oke, gini saya coba jawab. Jadi kalau untuk gejala MAH atau gastritis itu memang terkadang mirip dengan nyeri dada, karena nyeri dada juga bisa di ulu hati juga gitu. Terus untuk membedakannya yaitu kita harus melakukan pemeriksaan tambahan, contohnya kayak EKG untuk rekam jantung gitu. Kalau di situ didapatkan dengan abnormal, kemungkinan punyanya penyakit jantung gitu ya. Kalau memang gastritis biasanya dia akan berkurang nyerinya saat diberikan obat-obat ini penurun asam lambung kayak gitu. Baik dokter, terima kasih ya dokter atas informasinya. Nah, karena di sini kita masih punya lumayan banyak pertanyaan, dan kita juga terbatas oleh waktu, maka kita akan lanjutkan ke part 2 ya dokter. Ya, baik. Oke. Nah, bagi teman-teman yang udah nyaksiin video ini dari awal sampai akhir, terima kasih banyak. Jangan lupa untuk ikutan kuisnya. Jangan lupa tetap pantengin di Instagram kita di @pmm21. Jangan lupa di-follow dan tetap dipantengin. Oke, teman-teman, jangan lupa klik like, subscribe, and Komen. oke.